Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Suryani, saya guru Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia ini ya. Hai semua, sekarang kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Berikut pengertiannya. Teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Informatif artinya memberikan informasi yang berguna mengenai suatu objek yang diamati untuk si pembaca. Lalu, komunikatif artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks tersebut mudah dimengerti ya. Lalu yang ketiga adalah bersifat objektif. Objektif yang artinya harus berpatokan pada informasi yang benar-benar terjadi. Jadi bukan diada-ada ya, harus fakta dan faktual. Objeknya bisa bermacam-macam ya, bisa tentang hewan, ataupun lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Artinya, isi teks tersebut memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh si pembaca, dan informasi tersebut disajikan secara objektif, sesuai dengan fakta dan kenyataan. Tidak dibuat-buat ya. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Namun, ada beberapa tujuan lainnya. Yang pertama adalah untuk penelitian. Yang kedua, untuk memberikan informasi terbaru. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Yang keempat, untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kelima, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keenam, melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang ketujuh, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi teks laporan hasil observasi. Apa sih fungsi dari laporan hasil teks observasi? Teks laporan hasil observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, yaitu yang pertama sebagai bahan penelitian, yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, yang keempat sebagai dokumentasi, yang kelima sebagai ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Dalam membuat sebuah teks pastinya ada strukturnya ya. Untuk laporan teks hasil observasi, yang pertama ada definisi umum, yaitu terdiri dari pembukaan, berisi tentang informasi secara umum atau secara garis besar ya. Misalnya, kita membahas objek tentang atau mengamati tentang lingkungan sekolah. Yang harus dibahas pada bagian utama adalah pembahasan umum mengenai sekolah itu. Nah, yang kedua itu ada deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan. Nah, di situ kita mulai membahas pengamatan apa saja yang sudah kita lakukan dalam lingkungan sekolah tersebut. Lalu yang terakhir ada deskripsi penutup, yaitu terdapat manfaat atau kegunaan dari pengamatan yang sudah kita lakukan atau observasi yang sudah kita lakukan dalam lingkungan sekolah tersebut, apakah ada manfaat yang kita dapatkan dan dituliskan ya dalam teks tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita amati contoh laporan hasil observasi tentang lingkungan sekolah ini.
Nah, bagaimana? Kalian sudah paham belum? Sekarang kalian buat 2 teks laporan hasil observasi sesuai dengan strukturnya ya. Pastinya objeknya harus berbeda. Lalu kirimkan tugas kalian ke alamat email di dalam sini. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Itulah materi kita hari ini, semoga menjadi manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.